Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya serta memudahkan berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perjumpaan kita kali ini insyaallah akan membahas tentang makom, tingkatan jalan pendakian para salik part 11 atau bagian 11, yang merupakan dari mutalaah kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Pada perjumpaan kita saat ini akan membahas tentang tasawuf, adab dan kesopanan, lalu kemudian musafir serta persahabatan, insyaallah. Semoga saya diberikan kekuatan dan pemahaman oleh Allah Ta'ala terkait penjelasan ke depan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga para mustami' dianugerahi pemahaman dan nalar yang bening dalam menyimak penjelasan ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertemuan kita yang lalu telah membahas tentang cemburu, tentang wali,
tentang doa dan tentang kemiskinan. Hal tersebut telah dibicarakan pada penjelasan tentang makom atau tingkatan jalan pendakian para salik bagian ke-10, dan saat ini memasuki bagian yang ke-11 dari pembahasan tersebut. Adapun tasawuf, Ustadz Asy-Syaikh berkata, bersih atau tulus itu terpuji oleh semua lisan, dan lawannya adalah kotor yang tercela. Diriwayatkan dari Yazid bin Abu Ziyad dari Abu Juhaifah yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang kepada kami yang wajahnya tampak seperti marah. Lalu beliau bersabda, "Dhahaba safud dunya wa baqiyal qadr, fal mautul yaum tuhfatu likulli muslim." Telah hilang kebersihan dunia, tinggal keruhnya, maka mati hari ini adalah sesuatu yang mahal bagi setiap muslim. Ustadz Asy-Syaikh berkata, nama ini atau nama tasawuf telah melekat pada kelompok ini, sehingga dikatakan dia seorang sufi. Jika kelompok mereka itu sufiyah atau orang-orang sufi, maka jika seseorang telah mencapai nama ini, dia itu disebut dengan mutasawwif, bentuk plural atau jama dari mutasawwifah. Nama ini menurut bahasa Arab bukanlah termasuk kias atau istiqaq. Istiqaq adalah kata pecahan atau kata jadian. Nama ini semacam julukan. Adapun ucapan yang mengatakan ini dari bahan wol atau suf. Jika kata itu diambil dari kata tasawwafa, artinya memakai baju wol, sebagaimana kata takomaso dari kata komis yang berarti memakai baju gamis. Ini dari satu sisi. Akan tetapi orang-orang Arab tidak mengkhususkan makna tasawwafa dengan mengenakan pakaian wol. Ada yang mengatakan mereka, yaitu mutasawwifah, adalah orang-orang yang dinisbatkan pada sifat masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal penisbatan pada sifat ini bukan untuk para sufi. Sedangkan pendapat yang mengatakan kata tasawuf itu diambil dari kata as-saufa yang berarti ketulusan. Kata-kata ini sangatlah jauh jika ditinjau dari pecahan kata asli menurut bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan tasawuf berasal dari kata sof, yaitu barisan terdepan di hadapan Allah Ta'ala karena ketulusan hatinya. Makna ini memang benar, namun dari segi bahasa tidaklah sesuai dengan penisbatan pada kata sof. Kemudian kelompok ini memang sangat terkenal dan banyak orang yang menanyakan arti dari tasawuf itu sendiri. Lalu siapakah sufi itu? Maka masing-masing orang mengungkapkan pengertian seperti itu, dan kami akan menguraikan pendapat mereka dengan jelas. Ahmad Al-Jariri pernah ditanya tentang tasawuf, maka jawaban beliau adalah memasuki dalam semua akhlak Nabi dan keluar dari semua akhlak yang tidak terpuji. Imam Al-Junaid ditanya tentang tasawuf, lalu beliau menjawab, tasawuf yaitu kebenaran yang kamu palingkan dapat mematikanmu, dan dengan kebenaran ini dapat menghidupkanmu. Al-Husin bin Mansur ditanya tentang seorang sufi, jawabannya,
orang yang berkepribadian tunggal, tidak mencium seseorang dan tidak dicium oleh seseorang. Abu Hamzah Al-Baghdadi berkata, tasawuf adalah tanda seorang sufi yang tulus, adalah kebenaran seseorang yang menjadi miskin setelah kaya, menjadi hina setelah jaya, dan menjadi tersembunyi setelah terkenal. Tanda seorang sufi yang dusta adalah keberadaan seseorang yang menjadi kaya setelah miskin, menjadi jaya setelah hina, dan menjadi terkenal setelah tersembunyi. Amr bin Utsman Al-Maki pernah ditanya tentang tasawuf, lalu kemudian beliau menjawab, tasawuf yaitu seorang hamba yang setiap waktu meningkat kebaikannya. Lalu Muhammad bin Ali Al-Qassab berkata, tasawuf itu adalah akhlak yang terpuji, yang tampak di masa yang mulia dari seorang yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia. Sumnun pernah ditanya tentang tasawuf. Kemudian beliau menjawab, janganlah memiliki sesuatu dan janganlah dimiliki oleh sesuatu. Ruwaim pernah ditanya terkait tentang tasawuf, lalu kemudian beliau menjawab, tasawuf adalah jiwa yang menurut, yang taat kepada Allah Ta'ala sesuai dengan kehendaknya. Lalu Al-Junaid pernah ditanya juga tentang tasawuf, lalu beliau menjawab, tasawuf hendaklah kamu bersama Allah saja, tidak punya hubungan lain. Ruwaim bin Ahmad berkata, tasawuf itu dibangun atas 3 hal: berpegang teguh dengan kemiskinan dan menjadi miskin, suka memberi dan lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, menutup diri dan penuh pasrah kepada Allah Ta'ala. Menurut Ma'ruf Al-Karhi, tasawuf itu mengambil hakikat dan berputus asa dari apa yang ada pada tangan makhluk. Hamdun Al-Qassar mengatakan, tasawuf adalah bagi orang-orang sufi kejelekan banyak alasannya, tetapi kebaikan bukan merupakan kebanggaan mereka. Mereka menghormati seseorang karena kebaikan. Al-Kharaj pernah ditanya tentang orang-orang ahli tasawuf. Kemudian beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang telah diberi Allah Ta'ala sehingga dilimpahi dengan nikmat-nikmatnya dan hal-hal yang luar biasa. Mereka tenang bersama Allah Ta'ala. Mereka tidak berpaling dari Allah Ta'ala sehingga tidak peduli dengan dirinya sampai meninggal. Kemudian mereka dipanggil dari jiwa-jiwa yang lembut. Ingatlah, menangislah karena ditinggal mereka. Imam Al-Junaid berkata, tasawuf merupakan sikap tunduk yang tidak ada kompromi sama sekali. Kemudian beliau melanjutkan, mereka itu adalah keluarga satu rumah yang tidak pernah dimasuki orang lain. Tasawuf itu pikiran yang penuh dengan konsentrasi satu, hati yang bersandar kepada Allah Ta'ala, dan perbuatan yang bersandar pada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Demikian kata seorang ulama, orang sufi itu seperti tanah. Setiap kejelekan atau kotoran dilemparkan kepadanya, tapi tanah itu masih tetap membuahkan yang baik. Demikian kata sebagian yang lainnya. Orang sufi itu seperti bumi yang diinjak oleh orang baik dan orang yang jelek, atau seperti mendung yang menutupi atau mengayomi segala sesuatu yang ada, dan laksana tetesan air yang menyirami semuanya. Demikian kata sebahagian yang lainnya. Jika kamu melihat seseorang yang zahirnya sufi, maka ketahuilah bahwa batinnya adalah kropos. Demikian kata yang lainnya. Sahal bin Abdullah berkata, orang sufi adalah orang yang melihat
darahnya sendiri sia-sia, dan segala miliknya dihalalkan untuk orang lain. Sifat orang sufi adalah tenang jika miskin dan lebih mengutamakan orang lain jika memiliki sesuatu. Demikian kata Ahmad An-Nuri. Tasawuf adalah akhlak, maka barang siapa yang bertambah baik akhlaknya, maka akan bertambah mantap tasawufnya, yaitu semakin bersih jiwanya. Demikian kata Muhammad bin Ali Al-Qattani. Tasawuf itu menetap di pintu kekasih Allah Ta'ala walaupun ia terusir karena dosanya. Ahmad bin Muhammad Ar-Rudabari menjelaskan bahwa kebersihan hati yang dekat pada Allah Ta'ala adalah setelah jauh dari Allah Ta'ala karena kotoran dosa. Orang yang paling buruk adalah seorang sufi yang bakhil. Demikian yang dikatakan oleh seorang ulama. Tasawuf adalah tangan yang kosong, yaitu banyak memberi sampai habis, dan hati yang baik. Demikian kata sebahagian ulama. Sementara Daud Ashibli berkata, tasawuf adalah duduk bersama Allah Ta'ala tanpa merasa sedih sedikit pun. Dikatakan bahwa sufi adalah seseorang yang menunjukkan kebenaran tentang Allah Ta'ala karena makhluk itu butuh Allah Ta'ala. Daud Ashibli berkata, seorang sufi itu terputus dari makhluk dan bersambung dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wastana'tuka li nafsi, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Ia memutuskan segala hubungan dengan selain Allah, kemudian berkata, kamu tidak akan melihatku. Orang-orang sufi adalah anak-anak kecil yang berada di pangkuan Allah Ta'ala. Demikian katanya lagi. Sedangkan tasawuf itu seperti kilat yang mampu membakar. Demikian lanjutnya. Dikatakan bahwa tasawuf merupakan benteng diri dari memandang dunia. Ruwaim bin Ahmad berkata, orang-orang sufi tetap baik walaupun mereka dimusuhi. Jika mereka telah damai atau takut dimusuhi, maka tiadalah kebaikannya. Ahmad Al-Jariri berkata, tasawuf selalu mengoreksi hal ihwal dirinya dan menetapi sopan santun. Tasawuf tunduk pada kebenaran, kata Ali Al-Muzayyin. Orang sufi, orang yang bersih, tidak bisa dikotori suatu apapun, bahkan semua yang keruh menjadi jernih karena dia. Demikian kata Askar An-Nakhsyabi. Dikatakan bahwa orang sufi tidak diikuti tuntutan dan tidak terganggu oleh sebab. Dzunun al-Misri pernah ditanya tentang orang-orang sufi, lalu kemudian beliau menjawab, yaitu orang-orang yang mengutamakan Allah Ta'ala daripada yang lainnya, sehingga Allah Ta'ala lebih mengutamakan mereka daripada yang lainnya. Muhammad Al-Wasiti berkata, manusia yang telah memiliki tanda-tanda atau isyarah, kemudian terjadi pelanggaran sehingga tiada akibatnya selain penyesalan. Ahmad An-Nuri pernah ditanya tentang seorang sufi, lalu beliau menjawab, yaitu orang yang mendengarkan apa yang didengar dan lebih mendahulukan sebab. Abu Nasr Siraj At-Tusi berkata, saya bertanya Ali Al-Husri, siapakah orang sufi itu menurutmu? Kemudian jawabnya, orang sufi adalah orang yang tidak menginjak bumi dan tidak dinaungi langit. Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi berkata, akan tetapi dia mengisyaratkan kepada kondisi penghapusan. Dikatakan bahwa orang-orang sufi jika berhadapan dengan dua hal yang sama-sama baik, dia mengerjakan selalu yang terbaik. Daud Ashibli pernah ditanya, kenapa mereka memberi nama dengan nama ini atau dengan nama sufi? Lalu kemudian dijawab,
karena masih ada jiwa mereka yang tersisa. Kalau bukan karena hal itu, pastilah tidak ada lagi hubungan nama sufi dengan mereka. Ahmad bin Al-Jadla ditanya, apakah arti sufi? Jawabnya, kami tidak mengetahui dalam syarat ilmu pengetahuan. Akan tetapi kami mengetahui bahwa sufi itu adalah orang yang benar-benar miskin dari sebab dia selalu bersama Allah Ta'ala tanpa tempat, dan Allah Ta'ala tidak kesulitan mengetahuinya di segala tempat. Dia adalah orang sufi. Abu Ya'qub Al-Muzabili berkata, tasawuf adalah suatu kondisi yang hilang dari dunia manusia. Abul Hasan Asirwani berkata, orang sufi itu orang yang mengikuti aturan sufi, bukan membaca wirid. Imam Al-Qushairi mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, berkata, sebaik-baik ucapan dalam bab ini adalah ucapan orang yang mengatakan, jalan ini tidak patut kecuali bagi orang-orang yang lurus. Sungguh Allah Ta'ala telah menyapu bersih kotoran mereka dengan jiwa mereka. Katanya lagi, di suatu hari seorang miskin tiadalah yang dimilikinya selain jiwa. Lalu dihadapkan kepadanya anjing-anjing penjaga pintu, namun tidak ada satu anjing pun yang melihatnya. Abu Sahal Asy-Sya'luki berkata, tasawuf berpaling dari semua rintangan. Ali Al-Husri berkata, seorang sufi itu tidak ada setelah hilang, dan tidak hilang setelah ada. Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi berkata, maksud ucapan tidak ada setelah hilang dan tidak hilang setelah ada adalah jika telah hilang perbuatan-perbuatan tercelanya, maka tidak akan terulang lagi. Dan jika telah sibuk dengan Allah Ta'ala, maka tidak bisa terganggu oleh makhluknya. Apapun yang terjadi tidak mempengaruhinya sedikit pun. Dikatakan bahwa orang sufi adalah orang yang mencabut semua kejelekan sampai akarnya dan menggantinya dengan apa saja yang benar. Orang sufi dipaksa untuk memurnikan ketuhanan dan tertutup dengan perbuatan ibadahnya. Demikian kata seorang sufi. Orang sufi tidak berubah. Jika harus berubah, perubahan itu tidak sampai menjadikannya kotor. Demikian kata sebahagian sufi lainnya. Lalu makom tingkatan jalan pendakian para salik yang selanjutnya adalah kesopanan. Adab kesopanan. Allah Ta'ala berfirman, ma zaghal basara wa ma tagha. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya, itu tidak pula melampauinya. Dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga hal itu karena untuk menetapi hak-hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilad syidad la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah Ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dijelaskan di dalam kitab tafsir yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, ajarilah mereka sampai pandai dan didiklah kesopanan. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul walad ala walidih ayyuhsina asmahu wa yuhsina muradhi'ah wa yuhsina adabah. Hai anak dari ayahnya adalah hak anak dari ayahnya adalah hendaknya sang ayah memberi kepadanya nama yang baik, memberi penyusuan yang baik, dan memberikan
pendidikan moral yang baik. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab berkata, barang siapa yang tidak mengetahui hak-hak Allah Ta'ala terhadap dirinya dan tidak beradab dengan perintah dan larangannya, maka ia akan terisolir. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla adabani wa usinu adabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendidikku dan sangatlah baik pendidikannya kepadaku. Hakikat kesopanan atau adab adalah keterkumpulan kebaikan. Seorang yang beradab adalah orang yang telah mengumpulkan segala kebaikan, termasuk diantaranya pemberian jamuan. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, berkata, dengan ketaatan seorang hamba sampai kepada surga, dengan adab seorang hamba sampai pada ketaatan. Saya pernah melihat seseorang yang ketika sholat hendak memegang hidungnya lalu ia tahan tangannya. Demikian katanya lagi. Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi bercerita, Ustadz Abu Ali tidak senang bersandar pada suatu apapun. Di suatu pertemuan saya ingin memberikan sebuah bantal agar dibuat bersandar di punggungnya, karena saya lihat ia tidak bersandar. Ketika saya meletakkan bantal, ia menjauhi sedikit dari bantal tersebut. Saya pikir ia tidak mau bantal karena bantal tidak ada sarungnya. Saya tidak ingin bersandar, katanya. Sejak saat itu saya tahu bahwa ia memang tidak mau bersandar kepada sesuatu apapun. Al-Balajili Al-Basri berkata, tauhid itu selalu berbarengan dengan iman. Barang siapa yang tidak memiliki iman, maka ia tidak memiliki tauhid. Iman berbarengan dengan syariat. Barang siapa yang tidak punya syariat, maka ia tidak punya iman, juga tidak punya tauhid. Syariat itu selalu berbarengan dengan adab atau tata krama atau kesopanan. Barangkali yang tidak punya adab, maka ia tidak punya syariat, tidak punya iman, dan tidak punya tauhid. Ibnu Atha berkata, adab itu perbuatan yang berbarengan dengan hal-hal yang baik. Apa maksudnya? Hendaknya kamu memperlakukan tindakanmu di hadapan Allah Ta'ala dengan sopan santun, baik di tempat tersembunyi maupun terbuka. Jika kamu mampu berbuat begitu, maka kamu adalah seorang yang beradab, walaupun kamu orang asing. Demikian jawabnya sambil mendendangkan syair. Jika kamu berbicara, maka akan datang kepadamu segala keindahan. Jika kamu berdiam diri, maka akan datang kepadamu semua yang manis. Abdullah Al-Jariri berkata, sejak 20 tahun yang lalu, saya tidak pernah menjulurkan kaki ketika duduk dalam khalwat, karena menjaga adab yang baik di hadapan Allah Ta'ala adalah lebih diutamakan. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, barang siapa yang bergaul dengan raja tanpa adab, maka ia akan menyerahkannya kepada orang bodoh untuk membunuhnya. Adab apakah yang paling mendekatkan diri kepada Allah? Tanya seseorang kepada Ibnu Sirin. Mengetahui ketuhanannya, berbuat baik kepadanya, memujinya ketika dalam keadaan senang, dan tabah ketika dalam keadaan susah. Demikian jawab Ibnu Sirin. Menurut Yahya bin Mu'al, seorang arif, jika tidak bersopan santun di hadapan orang yang seharusnya ia berbuat sopan, sungguh ia akan binasa bersama orang-orang yang binasa. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, meninggalkan sopan santun adalah suatu sebab yang menjadikannya harus diusir. Barang siapa berakhlak buruk di dalam suatu ruangan, ia akan diusir ke pintu. Barang siapa berakhlak buruk, maka ia akan diusir ke tempat binatang. Ditanyakan kepada Hasan Basri,
orang-orang telah banyak yang mempelajari sopan santun. Maka apa manfaatnya sekarang ini dan apa hubungannya kelak? Mempelajari agama, zuhud di dunia, dan mengetahui hak-hak Allah Ta'ala. Demikian jawabnya. Barang siapa yang beradab dengan adab Allah, maka ia akan menjadi orang yang cinta Allah Ta'ala. Jelas Yahya bin Mu'adz. Sungguh orang-orang telah minta tolong pada Allah untuk menunaikan perintahnya, dan mereka tabah karena Allah Ta'ala untuk tetap bersikap sopan kepadanya. Demikian kata Sahal bin Abdullah. Kami lebih banyak membutuhkan sedikit sopan santun daripada ilmu yang banyak. Demikian kata Abdullah bin Mubarak. Kami mencari sopan santun ketika kami kehilangan orang-orang yang mendidik kesopanan. Jelasnya kemudian. 3 hal yang tidak menjadikan seseorang terasing: menjauhi orang yang bimbang, membuat kesopanan, dan tidak menyakiti orang lain. Di dalam hal ini, Syekh Abdullah mensyairkan di dalam nasihatnya, 3 hal jika seorang asing berhias dengannya, ia tidak akan menjadi asing. Pertama, bersikap sopan. Kedua, bersikap baik pada orang lain. Ketiga, menjauhi orang yang bimbang. Ketika Abu Hafiz memasuki kota Baghdad, Imam Al-Junaid berkata kepadanya, "Sungguh engkau telah bersikap sopan sekali terhadap sahabat-sahabatmu seperti adab keraton." Bersikap sopan dan baik dalam penampilannya adalah menunjukkan kesopanan batinnya yang baik, sahutnya. Sopan santun bagi orang ma'rifat, sopan santun bagi orang ahli ma'rifat, seperti taubat orang yang baru memulai. Demikian kata Abdullah bin Mubarak. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Mansur bin Khalaf Al-Maghribi menyapa sekelompok orang dengan sapaan, "Hai orang-orang yang berakhlak buruk." "Kami bukan orang yang berakhlak buruk." "Lalu siapakah yang mendidikmu?" "Orang-orang sufi," jawab Mansur. Abu Nasr As-Siraj At-Tushi berkata, sopan santun dalam pergaulan manusia ada 3 tingkatan. Orang-orang ahli dunia, kebanyakan adab mereka adalah tutur kata yang fasih, yang indah, menjaga pengetahuan, menjaga nama-nama raja dan kemasyhuran bangsa Arab. Sedangkan orang-orang ahli agama, kebanyakan adab mereka adalah melatih jiwa, mendidik anggota tubuh, menjaga batas-batas hukum, dan meninggalkan hawa nafsu. Adapun orang-orang khusus, kebanyakan adab mereka adalah kesucian hati, menjaga rahasia, menepati janji, menjaga waktu, jarang terpengaruh oleh kondisi buruk, bersopan santun di hadapan Allah Ta'ala ketika bermunajat dan mendekatkan diri. Sahal bin Abdullah berkata, barang siapa memaksa dirinya dengan adab, maka ia benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Dikatakan, tiada kesempurnaan adab yang sempurna kecuali adab para nabi dan orang-orang ahli kebenaran. Sungguh orang-orang telah banyak berbuat kesopanan, sedangkan kami mengatakan kesopanan yang sebenarnya adalah mengetahui jiwa. Demikian kata Abdullah bin Mubarak. Dalb Ashibli berkata panjang lebar dengan Allah termasuk kurang sopan. Dunun al-Misri berkata, adab orang-orang ahli ma'rifat berada di atas segala adab, karena mereka dikenal sebagai orang yang pandai mendidik hatinya. Menurut sebahagian ahli sufi, Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa orang yang beribadah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka ia telah berbuat kesopanan. Orang yang beribadah dengan mencari-cari hakikat zat Allah Ta'ala, maka ia telah berbuat kerusakan. Karena itu, pilihlah di antara keduanya dengan sesuka hatimu, kesopanan atau kerusakan. Dikatakan Ibnu Atha,
suatu hari pernah menjulurkan kakinya di hadapan sahabat-sahabatnya seraya berkata, meninggalkan adab di hadapan orang-orang ahli adab adalah bentuk adab. Ia menceritakan hal ini seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa beliau pernah bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Lalu masuklah Utsman radhiyallahu taala anhu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup kakinya seraya berkata, tidakkah saya harus merasa malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya? Beliau mengingatkan bahwa rasa malu Utsman sangat besar di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal antara Utsman, Abu Bakar dan Umar sama-sama beradab. Mendekati makna dalam konteks ini, mereka bersyair, saya sangat malu jika bertemu dengan orang baik dan mulia. Saya biarkan diriku bebas menuruti perangaiku. Saya katakan apa yang ingin saya katakan tanpa malu. Imam Al-Junaid berkata, jika rasa saling cinta benar-benar telah melekat, maka hilanglah kesopanan antara keduanya. Dzunun Al-Misri berkata, jika seorang murid telah keluar dari kesopanan, berarti dia kembali dari mana asal dia datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia berseru, ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya saya telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Menurut tafsiran Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, dalam ayat tersebut Ayub tidak mengatakan kasihanilah saya, karena Ayub telah menjaga kesopanan pada Tuhan yang dimintainya. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam ketika mengatakan, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Atau permohonan beliau di dalam ayat lain, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Beliau, Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, tidak mengatakan permintaannya dengan terus terang, karena untuk menjaga kesopanan di hadapan Allah Ta'ala. Imam Al-Junaid bercerita, di hari Jumat ada beberapa orang soleh datang kepadaku dan mengatakan, kirimkanlah seorang miskin bersama saya, agar ia datang kepada saya dengan senang hati dan makan makanan bersama saya. Saya tiba-tiba bertemu dengan seorang miskin. Saya lihat dia kelaparan. Lalu saya panggil dan mengatakan, pergilah bersama syekh ini dan hiburlah dia. Dia pun pergi bersama mereka. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria kepada saya seraya mengatakan, wahai Abul Qasim, yakni Al-Junaid, lelaki miskin itu tidak makan kecuali hanya sesuap lalu kemudian keluar. Mungkin kamu mengatakan kata-kata yang kurang pantas. Saya tidak mengatakan apa-apa, kata pria itu. Saya berpaling dan tiba-tiba saya lihat laki-laki miskin tersebut sedang duduk. Saya tanyakan kepadanya, kenapa tidak kamu sempurnakan kebahagiaan mereka? Wahai Tuan, saya keluar dari Kufah menuju Baghdad tanpa makan apapun. Saya tidak ingin tampak kurang sopan di hadapan Tuan hanya karena rasa lapar. Ketika Tuan memanggil saya senang sekali, karena hal itu merupakan awal dari perkenalan saya dengan Tuan. Saya pun pergi bersama mereka, sedangkan saya tidak rela mendapatkan surga karena itu. Saya menginginkan yang lebih tinggi. Ketika saya duduk di meja makannya, ia memberi saya sesuap makanan sambil berkata, makanlah. Makanan ini lebih saya senangi daripada 1000 dirham. Saya mendengar ucapannya ini,
Saya tahu bahwa niatnya kurang baik, karena itu saya berusaha memakan sesuap saja. Setelah mendengar penuturan laki-laki miskin itu, Al-Junaid berkata kepada tuan rumah, "Benarkah apa yang saya katakan kepadamu? Engkau memang telah berlaku kurang sopan kepadanya." "Abul Qasim, saya sangat menyesal," katanya. "Kamu pergilah bersamanya dan hiburlah dia." Demikian saran Imam Al-Junaid. Lalu kemudian tingkatan jalan pendakian para salik yang selanjutnya adalah musafir. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahr." Dialah Tuhan yang menjadikanmu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika menunggangi binatang tunggangannya untuk bepergian, beliau mengucapkan takbir 3 kali. Lalu kemudian membaca ayat, "Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Selanjutnya beliau membaca doa, "Allahumma inna nas'aluk fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amal ma taradha wa hawin alaina safarana. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifah fil ahli wal mal. Allahumma inni a'udzubik min wa'tha'is safar wa ka'abatil munqalab wa su'il manzar fil mal wal ahl. Idza raja'a qalahunna wa zada fihinna aibuna taibuna li rabbina hamidun." Ya Allah, dalam perjalanan saya ini saya mohon kebaikan dan ketakwaan serta perbuatan yang Engkau ridhai. Ringankanlah perjalanan kami ya Allah. Engkau adalah pendamping dalam perjalanan sekaligus penjaga keluarga dan harta. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesulitan perjalanan, keadaan yang menyedihkan dan kekecewaan harta dan keluarga. Ketika pulang beliau membaca doa tersebut dengan menambahkan, "Kami kembali, kami taubat, dan kami memuji Tuhan kami." Ustadz Asy-Syaikh berkata, ketika pendapat sebahagian besar kelompok ini memilih bepergian jauh, maka kami juga membuat satu bab tersendiri dalam risalah ini untuk menerangkan masalah musafir. Bab ini permasalahannya cukup penting, meski para ulama berbeda pendapat mengenai urgensinya. Di antara mereka terdapat para ulama sufi yang lebih senang tinggal di rumah daripada mengembara, kecuali karena tujuan atau kepentingan Islam. Namun kebanyakan mereka lebih senang tinggal, sebagaimana Imam Al-Junaid, Sahal bin Abdullah, Abu Yazid Al-Bustami, Abu Hafiz, dan yang lainnya. Sementara sebahagian yang lain lebih suka bepergian jauh dan melakukannya sampai wafat, seperti Abu Abdullah Al-Maghribi, Ibrahim bin Adham, dan lain-lainnya. Sisanya, dan ini yang terbanyak, mengembara jauh ke berbagai negeri ketika masih muda, kemudian menetap di suatu tempat pada masa tuanya, seperti Sa'id bin Ismail Al-Hirri, Daud Ash-Shibli, dan yang lainnya. Masing-masing dari kelompok ini mempunyai pegangan sendiri-sendiri dan semuanya ditujukan untuk membangun cara bertakarub kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa bepergian itu ada 2 macam. Pertama, bepergian dengan badannya, yaitu berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah lain. Kedua, bepergian dengan hatinya, yaitu meningkatnya suatu sifat kebaikan kepada yang lebih baik. Banyak orang yang melakukan dengan cara pertama ini, dan sedikit sekali orang yang melakukan dengan cara yang kedua. Imam Al-Qushairi mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata,
Di sebuah desa di luar Naisabur ada seorang syekh guru spiritual dari kelompok ini. Dia juga memiliki beberapa karangan tentang masalah ini. Sekelompok orang datang kepadanya dan bertanya, "Apakah kamu sudah pernah menggembara, wahai syekh?" Kemudian dia menjawab, "Apakah yang kamu maksudkan pengembaraan di bumi ini atau di langit? Kalau yang kamu maksudkan pengembaraan di bumi, saya belum pernah melakukannya. Tetapi jika yang kamu maksudkan pengembaraan di langit, saya sudah." Imam Al-Qushayri juga mendengar Ustadz bercerita, beberapa orang miskin pernah datang kepada saya ketika saya berada di Marwah. Lalu mereka berkata, "Saya telah menyeberang jauh untuk menemuimu." Saya menjawab, "Sebenarnya kamu cukup melangkah satu langkah saja jika ingin bepergian darimu." Para ulama dari kelompok ini masing-masing memiliki hikayat yang berbeda-beda sesuai dengan pilihan pengembaraan mereka. Seperti yang diceritakan oleh Ahnaf Al-Hamdani, "Saya pernah berada di suatu gurun sendirian." Katanya mengawali kisahnya, "Saya merasa lelah sekali. Saya kemudian mengangkat tangan ke langit seraya berkata, 'Wahai Tuhan, seorang yang lemah tidak berdaya datang kepadamu untuk memenuhi panggilanmu.' Tiba-tiba hati saya berbisik, 'Kepada siapakah kamu berdoa?' Saya pun mengubah doa saya, 'Tuhan, ini adalah kerajaan yang menanggung tamu-tamu yang tak diundang.' Tiba-tiba telinga saya mendengar suara dari belakang. Saya menoleh, ternyata seorang badui sedang menunggang unta. Dia memanggil saya, 'Wahai orang asing, hendak kemanakah kamu?' Saya tidak tahu, jawab saya. Badui itu memandang saya kemudian berkata, 'Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, "Man istata'a ilaihi sabila"?" Memenuhi panggilan Allah itu bagi orang yang mampu menempuh jalannya. Kerajaan ini sangat luas dan mampu menanggung tamu yang tak diundang, jawabku. "Hai tamu yang tak diundang, bisakah kamu berkhidmat pada unta ini?" "Ya." Orang badui itu segera turun dari untanya lalu memberikannya kepadaku seraya mengatakan, lanjutkan perjalananmu dengan unta ini." Alkisah, beberapa orang miskin datang kepada Muhammad Al-Qattani. "Berilah saya wasiat," kata wakil mereka. "Rajinlah setiap malam menjadi tamu masjid dan janganlah kamu mati kecuali berada di antara dua rumah itu," nasihat Muhammad. Al-Husri berkata, "Duduk sekali lebih baik daripada 1000 tahun, yaitu duduk yang menyesali dosa dengan menghadirkan hati. Demi hidupku, hal ini lebih sempurna daripada 1000 tahun tanpa melakukan hal ini." Muhammad bin Ismail Al-Faraghani berkata, "Kami pernah menggembara sejauh kurang lebih 20 tahun. Kami berlima, yaitu saya, Abu Bakar, Az-Zaqaq, dan Muhammad Al-Qattani. Selama bepergian kami tidak bergaul dengan siapapun sampai kami tiba di suatu negeri. Jika di negeri ini ada seorang syekh, kami akan bertamu dan berkumpul dengannya hingga larut malam. Kami kemudian kembali ke masjid. Di dalam masjid itu Muhammad Al-Qattani sholat dari awal hingga akhir malam dan mengkhatamkan Al-Quran. Sedangkan Az-Zaqaq duduk menghadap kiblat. Saya sendiri tidur terlentang sambil berpikir. Setelah itu kami sholat subuh dengan wudhu tadi malam. Tiba-tiba saya lihat ada seorang pria yang semalam tidur, tapi tampak lebih utama daripada kami." Ruwaim bin Ahmad pernah ditanya tentang sopan santun bepergian. Lalu dijawab, hendaknya cita-citanya tidak melampaui kakinya. Ketika berhenti, hatinya adalah rumahnya. Malik bin Dinar berkata bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. "Pakailah 2 sandal dan tongkat yang keduanya dari besi. Kemudian berjalanlah di muka bumi. Carilah peninggalan-peninggalan
dan contoh-contoh pelajaran sampai 2 sandalmu rusak dan tongkatmu pecah atau patah. Dikisahkan bahwa Muhammad bin Ismail al-Maghribi selalu bepergian dengan sahabat-sahabatnya. Ketika waktu ihram dan tahallul tiba, ia melakukan berkali-kali sebelum bajunya kotor dan sebelum kuku dan rambutnya panjang. Sahabat-sahabatnya jika ada yang menyimpang dari jalan, ia memperingatkan, "Awas sebelah kananmu, hai fulan. Awas sebelah kirimu, hai fulan." Tangannya tidak pernah meraih sesuatu yang telah diraih tangan manusia. Makanannya adalah pangkal tumbuh-tumbuhan yang dicabut kemudian dipotong untuk dimakan. Setiap sahabatnya berkata, "Berdirilah, dan kemana kita akan pergi?" Maka tidak seorang pun yang menjawab. Jika mereka dimintai tolong, mereka tidak bertanya siapakah Anda, baik untuk bertempur atau pergi ke tempat manapun. Abu Ali Ar-Ribati berkata, "Saya pernah menemani Abdullah Al-Maruzi. Ia masuk sebuah lembah sebelum saya temani tanpa membawa bekal ataupun kendaraan. Ketika saya menemaninya, ia menawarkan padaku 2 pilihan. Manakah yang lebih kamu sukai? Engkau atau saya yang jadi pemimpin perjalanan ini?" Demikian tawarnya. "Tidak, kamu saja yang jadi pemimpin," jawabku. "Kalau begitu, kamu harus taat." "Ya." Selesai bicara, ia mengambil keranjang, memenuhinya dengan bekal, lalu kemudian memikulnya. "Berikan pada saya, biar saya yang membawanya. Saya pimpinannya dan kamu harus taat." Malam pun tiba, dan bersamaan itu hujan turun dengan deras. Abdullah menghentikan langkahnya. Dia berdiri di sisi kepala saya dengan memegang kain untuk menahan hujan. Dia melakukannya hingga pagi. Hati saya tergetar menyaksikan ketegarannya. Saya bersumpah dalam hati, lebih baik saya mati daripada mengatakan kamu saja ketuanya. Tiba-tiba matanya menatapku sampai menusuk dada. "Jika kamu berteman dengan seseorang, maka temanilah dia. Seperti apa yang kamu lihat saya berteman denganmu." Seorang pemuda datang kepada Ahmad bin Muhammad Al-Labari ketika hendak pulang. Ia kemudian berkata, "Syekh pernah mengatakan sesuatu kepada saya. Wahai anak muda, mereka tidak pernah meninggalkan janji dan tidak pula meninggalkan musyawarah." Abu Abdullah An-Nasibaini berkata, "Saya menjadi seorang musafir selama 30 tahun. Selama itu saya tidak pernah menjahit pakaianku yang sobek. Saya juga tidak pernah mampir ke rumah temanku untuk meminta bantuan. Saya juga tidak pernah membiarkan seseorang membawakan sesuatu kepadaku. Ketahuilah bahwa sekelompok kaum telah melaksanakan adab bermujahadah. Kemudian mereka ingin menambahkan sedikit mujahadahnya, yaitu dengan melakukan bepergian karena Allah Ta'ala untuk melatih jiwa mereka dengan riyadhah sehingga mendapatkan pengetahuan dan mencapai ma'rifat, agar mereka dapat hidup bersama Allah Ta'ala tanpa perantara apapun. Mereka tidak meninggalkan sama sekali wirid-wirid mereka selama pengembaraannya. Kata mereka, kemurahan itu bagi mereka yang melakukan bepergian jauh karena terpaksa. Sedangkan kami dalam pengembaraan ini tidak ada kesibukan atau keterpaksaan. Nasr Abadhi berkata, "Pernah saya merasa lemas di sebuah gurun sehingga saya berputus asa untuk menyelamatkan jiwa saya. Saya kemudian melihat bulan di siang hari. Di bulan itu saya melihat tulisan yang tertulis, fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupi mereka." Saya pun melanjutkan perjalanan, dan sejak saat itu hati saya terbuka. Menurut Abu Ya'qub As-Susi, seorang musafir butuh 4 hal di dalam perjalanannya,
yaitu sebuah ilmu yang menyetir dirinya, wara yang menahan dirinya, hati yang membawanya, dan perangai atau adab yang menjaganya. Dikatakan dinamakan musafir karena bepergian ini melatih akhlak para tokoh. Dalam suatu kisah dituturkan bahwa Ibrahim Al-Khawas ketika bepergian tidak membawa suatu apapun yang berarti. Akan tetapi ia tidak terpisah dengan jarum dan tempat air. Jarum untuk menjahit pakaiannya jika sobek, supaya auratnya tertutup. Sedangkan tempat air digunakan untuk bersuci. Ia tidak melihat hubungan apapun selain untuk itu. Abu Abdullah Ar-Razi bercerita, saya keluar rumah untuk mengembara dari Tarsus dengan tanpa alas kaki. Saya bersama seorang teman, lalu kami memasuki beberapa desa di Syam atau Syria. Kemudian datanglah kepada saya seorang miskin dengan membawa sepatu dan memberikannya kepada saya. Saya menolak memakainya. Pakailah sepatu ini, engkau sangat lelah. Ia datang dan membuka sepatu ini untukmu karena saya, saran teman saya. Saya ganti bertanya, apakah yang menimpamu? Dia menjawab, saya mencopot sandal saya untuk kamu dan menjaga hak persahabatan. Ibrahim Al-Khawas dalam perjalanan jauhnya ditemani oleh 3 orang temannya. Mereka melakukan pengembaraan hingga sampai di sebuah masjid di padang pasir. Mereka bermalam di masjid yang bangunannya tanpa pintu. Udara malam sangat dingin sekali, tetapi mereka tetap melakukan ibadah malam. Ketika datang waktu subuh, teman-temannya melihat Ibrahim sedang berdiri di pintu. Mereka menghampiri seraya mengatakan, saya khawatir kamu kedinginan. Padahal dia telah berdiri di pintu itu semalam. Al-Kisah, Muhammad Al-Katani, seorang ulama sufi, meminta izin ibunya untuk menunaikan ibadah haji, dan sang ibu mengizinkan. Dia pun berangkat. Ketika sampai di gurun, pakaiannya terkena percikan kencing. Sesungguhnya kejadian ini pasti menandakan ada sesuatu dalam kondisi saya, gumamnya. Ia pun pulang. Ketika mengetuk pintu, ibunya mempersilahkan. Pintu dibuka dengan perlahan, dan pandangannya melihat ibunya duduk di belakang pintu. Ia heran mengapa ibunya duduk di situ, dan ia pun menanyakannya. Ibunya menjawab, saya yakin kamu tidak meninggalkan tempat ini dan saya melihatmu kembali. Ibrahim Al-Qassar berkata, saya telah mengembara selama 30 tahun. Saya memperbaiki hati manusia untuk baik kepada fakir miskin. Daud Al-Ta'i, seorang ulama sufi, pernah menerima kunjungan seorang tamu pria. Tamu itu berkata, wahai Abu Sulaiman, hati saya bertengkar ketika diajak untuk menemuimu. Kejadian ini berlangsung cukup lama. Tidak mengapa selama tubuhmu masih tenang dan hatimu damai. Bertamu itu masalah mudah. Ulama itu berkata dengan tenang dan datar. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Abu Nasr As-Sufi bercerita. Dia mengatakan, saya pernah keluar mengembara dari Laut Oman. Di tengah perjalanan, saya merasa lapar. Saya melanjutkan perjalanan dengan melewati pasar hingga sampai di warung makanan. Saya lihat daging-daging kambing panggang dan buah-buahan segar yang manis. Saya bertemu seorang pria. Saya katakan kepadanya, belikan saya barang-barang ini. Kenapa? Apakah saya berhutang budi kepadamu atau saya punya hutang kepadamu? Tanyanya. Kamu harus membelikan saya makanan dari warung ini, kata saya. Tiba-tiba seorang pria lain melihat saya, lalu menyahut, biarkanlah dia, wahai pemuda. Sesungguhnya yang harus membelikan apa yang kamu inginkan adalah saya, bukan dia. Mintalah pada saya dan katakan apa yang kamu inginkan. Kemudian dia membelikan apa saja yang saya inginkan, lalu kemudian pergi. Abul Husin Al-Misri bercerita tentang kisah pengalaman perjalanannya dengan seorang sufi aneh. Saya pernah sepakat dengan As-Sajari untuk mengembara, kisahnya.
Kami pun memulai perjalanan dari Torablus. Kami terus berjalan selama berhari-hari tanpa makan apapun. Di tengah jalan, mata saya melihat buah qara yang masak. Saya mengambil dan memakannya. Syekh Asy-Syajari hanya menoleh kepada saya tanpa mengatakan apapun. Saya langsung membuang buah itu karena saya tahu bahwa Syekh tidak suka perbuatan saya. Ia lantas membuka kantung yang berisi 5 dinar, lalu membawanya ke sebuah desa. Saya berbisik, jika membelikan suatu makanan untuk kita, tidaklah mengapa. Ia memang berjalan melewati desa tersebut tetapi tanpa membeli apapun. Mungkin kamu berkata, kita berjalan dengan lapar, tapi mengapa tidak membelikan apapun untuk kita? Gumamnya yang seolah-olah ditujukan kepada saya. Di tengah perjalanan, ia mendatangi sebuah desa Yahudi. Di sana ada seorang yang mempunyai keluarga besar. Kami masuk desa tersebut dan bekerja dengan orang yang kami tuju. Setelah itu dia membayarnya agar kami dapat memberi nafkah keluarganya dan kami sendiri. Setelah sampai di desa tersebut dengan bayaran uang dinar, kami memberikannya kepada seseorang agar menafkahkannya. Kemudian kami keluar. Kemana saja kamu, wahai Abul Husin? Tanya Syekh kepada saya ketika berada di luar kampung. Saya berjanji akan berjalan bersamamu lagi. Tidak, kamu telah mengkhianati saya dengan memakan buah qara. Kamu juga telah berjanji akan menemani saya terus dalam pengembaraan ini, dan kau melanggarnya. Jangan kamu lakukan itu. Ia akhirnya benar-benar tidak mau saya temani. Saya mendengar Muhammad bin Abdullah Asy-Syirazi berkata bahwa dia mendengar Abu Ahmad As-Saghir berkata. Saya mendengar Abu Abdullah bin Khafif berkata, ketika dalam pengembaraan di usia saya yang masih muda, ada beberapa orang miskin menjemput saya. Ia melihat saya seperti saya ini kelaparan. Ia pun membawa saya ke rumahnya dan menyuguhkan daging yang dimasak dengan kisyik. Daging ini telah berubah rasanya. Barangkali karena basi, maka saya memakan rotinya saja dan meninggalkan dagingnya. Ia kemudian memberi saya 1 mangkuk sup dan saya menelannya dengan kesulitan. Rupanya tuan rumah menyadari apa yang terjadi pada diri saya. Ia merasa malu. Saya pun ikut malu. Saya kemudian keluar dan merasa tidak betah untuk melanjutkan pengembaraan. Saya mengutus seseorang menemui ibu agar mengirimi saya sesuatu. Namun beliau tidak mengabulkan. Akan tetapi beliau merelakan kepergian saya. Maka saya berangkat dari Al-Qadisiyah bersama sekelompok orang miskin. Di tengah jalan kami tersesat dan kehabisan bekal sampai kami hampir binasa. Kami akhirnya tiba di sebuah perkampungan Arab, namun tidak menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Dengan terpaksa kami membeli seekor anjing dari mereka dengan harga beberapa dinar. Teman-teman memanggangnya dan memberi saya sepotong daging yang sudah dimasak. Ketika hendak memakannya, saya berpikir sejenak tentang diri saya. Saya merasa bahwa semua ini merupakan suatu siksaan. Bayangan orang miskin yang wajahnya dipenuhi rasa malu kembali hadir di benak saya. Dia malu karena sikap saya yang kurang bisa menyembunyikan rasa tidak enak saya. Tiba-tiba rasa penyesalan mengalir dalam diri saya. Saya akhirnya bertaubat atas perbuatan saya. Saya diam beberapa lama. Tidak berapa lama orang-orang kampung menunjukkan jalan kepada kami. Kami tidak lagi kebingungan dan segera melanjutkan perjalanan, berhaji, kemudian kembali kepada orang fakir tersebut untuk meminta maaf. Demikian daripada tentang musafir. Lalu selanjutnya tingkatan jalan pendakian para salik, yaitu persahabatan. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'anisnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana."
Dia adalah salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam goa. Di saat dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita." Ustadz Abdul Qasim Al-Junaidi mengatakan ketika Allah Ta'ala menetapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menerangkan kasih sayangnya kepada Abu Bakar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita." Sesungguhnya kebebasan merupakan suatu kasih sayang bagi orang yang menemaninya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ata alqiya ahbabi faqala ashabu bi abina anta wa ummina awalasna ahbabu faqala antum ashabi amma ahbabi fahum qawmun lam yarawni wa ana ilaihim bil ashwaqil la akthar." "Kapankah saya bertemu dengan para kekasihku?" sahut perasa sahabat. "Demi ayah, tuan dan ibuku, bukankah kami ini kekasih-kekasihmu?" Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kamu sekalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun para kekasihku adalah orang-orang yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Saya benar-benar sangat rindu kepada mereka." Persahabatan itu ada 3 macam. Persahabatan dengan orang yang lebih tinggi. Sebenarnya ini merupakan bentuk suatu khidmat. Persahabatan dengan orang yang di bawah Anda, yaitu sikap kasih sayang kepada para pengikutnya, dan bagi pengikutnya harus setia dan menghormatinya. Persahabatan dengan orang yang setara merupakan bentuk yang ketiga. Persahabatan model ini lebih didasarkan pada sikap yang lebih mengutamakan orang lain. Karena itu, orang yang bersahabat dengan seorang syekh atau guru yang lebih tinggi kedudukannya, maka tata kramanya adalah tidak menolak dan tidak keberatan untuk melakukan apa saja demi kepentingannya. Dan caranya harus baik serta menerima semua kondisi dengan penuh rasa percaya. Imam Al-Qushairi mendengar Mansur bin Khalaf Al-Maghribi ditanya oleh beberapa sahabat kami, "Berapa tahun kamu bersahabat dengan Sa'id bin Salam Al-Maghribi?" Ia melirik dengan marah kemudian berkata, "Saya belum pernah bersahabat dengannya, tetapi saya pernah berkhidmat sebentar kepadanya. Jika Anda bersahabat dengan orang yang lebih rendah kedudukannya dengan Anda, maka Anda sudah cukup untuk disebut seorang pengkhianat persahabatan. Jika Anda tidak mau mengingatkan kekurangannya atau menolong kondisinya." Abul Khair At-Tinati pernah menulis surat kepada Ja'far bin Muhammad bin Nasr. Di dalam surat itu, dia menulis, "Dosa kebodohan orang-orang miskin dilemparkan kepadamu karena kamu sibuk dengan dirimu sendiri, tidak mau mendidik mereka sehingga mereka tetap bodoh. Jika kamu bersahabat dengan orang yang setingkat denganmu, maka caramu dengan menutup mata dan aib mereka. Kamu hanya selalu melihat mereka dengan pandangan baik. Jika tidak mendapatkan kebaikan, maka kembalilah menuduh pada dirimu sendiri dan tetaplah berbuat yang wajar." Imam Al-Qushairi pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, berkata bahwa Ahmad bin Abul Hawari berkata, "Saya pernah mengadu kepada Abu Sulaiman Ad-Darani tentang seseorang yang saya tidak punya rasa senang atau benci kepadanya. Kemudian dia menanggapinya dengan sikap rendah hati. 'Saya juga begitu, Ahmad,' kata beliau. 'Mungkin masalah ini berasal dari diri kita sendiri. Kita bukan termasuk orang-orang saleh sampai kita tidak punya rasa cinta kepada mereka.'" Al-Kisah, seorang pria telah bersahabat dengan Ibrahim bin Adham. Ketika hendak berpisah dengannya, ia berkata, "Jika kamu melihat aib pada diri saya, maka ingatkanlah saya." Ibrahim menjawab, "Saya tidak melihat aib pada dirimu, karena saya melihatmu dengan mata cinta.
sehingga saya menganggap baik semua yang saya lihat dari dirimu. Karena itu tanyakanlah kepada orang lain tentang aibmu. Dalam konteks ini mereka bersyair, mata yang senang tidak sanggup melihat setiap aib orang yang disenanginya. Mata yang benci akan tampak semua kejelekan pada apa yang dilihatnya. Abu Ahmad Al-Qalanasi berkata, saya menjalin persahabatan dengan beberapa orang di Basrah. Mereka memuliakan saya. Suatu saat saya menanyakan kepada sebahagian mereka tentang barang saya. Di manakah sarung saya? Sejak itu saya merasa jatuh dari mata mereka. Seseorang datang kepada Sahal bin Abdullah dan berkata, saya ingin bersahabat denganmu, wahai Abu Ahmad. Jika salah seorang di antara kita ada yang mati, maka siapakah yang akan bersahabat dengan yang lain? Allah, jawab pria itu. Maka dari itu, bersahabatlah dengan Allah mulai sekarang juga, pesan Sahal. Ibrahim bin Adham pernah bekerja di kebun. Kebun itu dikelola dengan baik, dipelihara dan dipanen hasilnya. Kemudian dinafkahkan kepada sahabat-sahabatnya. Ia sering berkumpul bersama kawan-kawannya ketika siang. Ia bekerja dan memberikan hasilnya kepada para sahabatnya. Di waktu malam mereka berkumpul di tempat yang sunyi. Pernah ia pulang terlambat kerja sampai agak larut malam. Sahabat-sahabatnya sudah lama menunggu sampai mereka berkata, mari kita makan saja makanan ini untuk sarapan besok, agar ia akan pulang lebih cepat setelah kejadian ini. Mereka memakannya kemudian tidur dengan perut kenyang. Ketika Ibrahim pulang, mereka masih tidur dengan pulas. Kasihan, gumamnya lirih, barangkali mereka tidak punya makanan. Ibrahim kemudian mengambil tepung lalu mengadonnya. Nyala api di tungku disiapkan. Bejana tempat memasak diletakkan di atasnya. Ketika Ibrahim meniup api, setelah mempersiapkan semuanya, sahabat-sahabatnya tiba-tiba terbangun. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya mereka. Barangkali kalian tidak punya makanan yang bisa dimakan sehingga kalian tertidur. Saya ingin kalian bangun dan makan makanan yang sudah tersedia. Sekarang saya telah mempersiapkannya dan nyala api sudah mulai membara. Begitu kata Ibrahim dengan nada yang amat mesra. Lihatlah apa yang telah ia lakukan untuk kita dan apa yang bisa kita lakukan untuknya, kata mereka lebih kepada hati mereka sendiri. Diceritakan kepada Ibrahim bin Adham, jika ditemani seseorang ia menawarkan 3 syarat. Mau berkhidmat, melakukan azan, dan bersedia menjadikan tangannya seperti tangan mereka dalam memperoleh semua kekayaan dunia yang diberikan Allah. Salah seorang temannya berkata, saya tidak mampu melakukannya. Ibrahim menimpali, saya kagum atas kejujuranmu. Dengan siapakah saya harus bersahabat? Tanya Yusuf bin Al-Husin kepada Dhunun Al-Misri. Dengan siapa saja yang kamu tidak merahasiakan apapun kepadanya, maka Allah Ta'ala akan mengajarinya kepadamu, jawabnya. Sahal bin Abdullah berkata kepada seseorang, jika kamu termasuk orang yang takut pada binatang buas, maka jangan menemani saya. Berteman dengan orang jahat bisa menimbulkan buruk sangka pada orang-orang baik. Demikian kata Bishr Al-Harith. Imam Al-Junaid berkata, ketika Abu Hafiz masuk kota Baghdad, ia bersama dengan seorang botak yang tidak berkata sesuatu apapun. Maka saya menanyakannya kepada sahabat-sahabat Abu Hafiz. Mereka menjawab, laki itu telah menafkahkan hartanya 100.000 dirham kepadanya, kemudian meminjamkan uang 100.000 dirham untuk dinafkahkannya lagi kepadanya. Sementara Abu Hafiz tidak memperbolehkan dia berkata satu huruf pun. Dhunun Al-Misri berkata,
Janganlah bersahabat dengan Allah kecuali dengan beribadah. Janganlah bersahabat dengan manusia kecuali dengan saling memberikan nasihat. Janganlah bersahabat dengan hawa nafsu kecuali dengan melawannya, dan janganlah bersahabat dengan setan kecuali dengan memusuhinya. Seseorang kemudian bertanya kepadanya, "Dengan siapakah saya harus bersahabat?" "Bersahabatlah dengan orang yang jika kamu sakit, ia mengunjungimu. Jika kamu bersalah, ia memaafkanmu," jawab Dzunun al-Misri. Imam Al-Qushayri mendengar Ustadz Abu Ali Daqqaq berkata, pohon bila tumbuh dengan sendirinya tanpa ditanam oleh seseorang, maka ia akan berdaun, tapi tidak bisa berbuah. Demikian juga seorang murid, jika tidak memiliki seorang guru, ia bisa pandai, tapi tidak bisa mendatangkan sesuatu apapun. Beliau kemudian melanjutkan, "Saya mengambil jalan atau thariqah ini dari An-Nasr Abadi, yang diambilnya dari Asyibli, Asyibli dari Al-Junaid yang didapatinya dari Sari, Sari Asakli dari Ma'ruf Al-Karakhi yang memperolehnya dari Daud At-Ta'i. Sementara Daud At-Ta'i bertemu langsung dengan para tabi'in." Ustadz Abu Ali Daqqaq pernah mengatakan, "Tidaklah saya datang ke majlis An-Nasr Abadi kecuali sebelumnya saya mandi." Ustadz Abul Qasim Al-Qushayri bercerita, "Saya belum pernah masuk ke tempat Ustadz Abu Ali Daqqaq pada permulaan saya datang kecuali dalam keadaan puasa. Sebelumnya saya mandi dulu, kemudian datang mendekati pintu sekolah. Saya bimbang, kemudian kembali dari pintu karena malu untuk masuk langsung, sehingga bertemu dengan beliau. Ketika saya memberanikan diri untuk masuk, sampai tiba di tengah-tengah majelis, tiba-tiba saya merasa seperti kehilangan rasa karena gemetar, sehingga andai kata ditusuk jarum, mungkin saya tidak merasakan apa-apa. Kemudian ketika saya duduk dan mendengarkan nasihat-nasihatnya, beliau menerangkannya sesuai dengan masalah saya. Saya tidak perlu bertanya langsung kepada beliau dengan lisan. Ketika saya hadir dan duduk sebagaimana biasanya, beliau kembali menerangkan problem hati saya. Hal ini tidak hanya terjadi sekali, karena itu seringkali saya berpikir tentang diri saya. Seandainya Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul di masa saya ini, apakah mungkin hati saya akan bertambah malu, lebih dari rasa malu saya kepada beliau? Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Saya tidak bisa membayangkan bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Saya tidak ingat lagi selama kedatangan saya di majelis beliau. Entah berapa kali, yang jelas keberadaan saya bersama beliau setelah mendapatkan wasilah atau ijazah akan tetap menimbulkan rasa malu di hati saya atau tergerak untuk menentangnya sampai beliau wafat. Muhammad bin An-Nadr Al-Harithi berkata, Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Jadilah orang yang waspada, penuh usaha dan banyak teman baik. Setiap teman, jangan sampai dia memaksakan diri untuk menyenangkanmu, sehingga hal ini bisa menjauhkannya darimu. Janganlah kamu menemaninya sampai ia mengeraskan hatimu. Dia adalah musuhmu. Perbanyaklah berzikir dan bersyukur kepadaku, maka aku akan menambahkan keutamaanku kepadamu." Abu Bakar atau Maslani berkata, "Bersahabatlah bersama Allah Ta'ala. Jika tidak mampu, bersahabatlah dengan orang-orang yang bersahabat dengan Allah Ta'ala, agar kamu sampai pada berkah mereka yang menyebabkanmu sampai kepada berkah Allah Ta'ala." Demikian penjelasan daripada makom-makom tingkatan jalan pendakian para salik dalam suluknya bagian ke-11 tentang tasawuf, tentang adab kesopanan, dan tentang musafir serta persahabatan. Jika ada kata-kata atau penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf. Hal tersebut berasal dari kebodohan saya, dan saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait hal tersebut. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya,
maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala, bukan dari saya pribadi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada Muthala'ah Risalah Al-Qusyairiyah, masih di dalam makom-makom tingkatan jalan pendakian para salik bagian ke-12. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bifadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mata'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.